Kepemilikan jet tempur canggih memang didambakan banyak negara. Kenapa tidak? Jet tempur dipercaya sebagai platform paling serbaguna di medan perang. Apalagi dengan jet tempur siluman, yaitu generasi kelima semacam F-35. F-35 merupakan jet tempur canggih yang saat ini sangat diidolakan banyak negara. Jet tempur ini menjadi satu-satunya jet tempur generasi kelima yang diperjualbelikan. Melihat juga skenario ekonomi, membuat harga satuan F-35 sudah layak untuk dibeli. Jadi, mengapa siluman F-35 sangat diminati banyak negara? Penyebabnya adalah karena dia merupakan jet tempur berkemampuan supersonik, multiperan. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi persyaratan AS dan pasukan pertahanan sekutu di seluruh dunia. Lockheed Martin sebagai pengembang bahkan membuat 3 versi berbeda F-35 guna memenuhi persyaratan itu. F-35A adalah versi lepas landas dan pendaratan konvensional. Lalu F-35B adalah versi short takeoff vertical landing, artinya dia dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, dan F-35C adalah unit untuk kapal induk. Kutipan dari Northrop Grumman, nilai jual dari F-35 adalah kemampuan siluman dan senjata nuklirnya. Jet tempur ini dilengkapi dengan sistem jamming untuk mengelabui radar musuh, baik radar yang berada di udara maupun darat. Walaupun radar canggih dapat mendeteksinya dari kejauhan, tapi mustahil untuk menyerangnya. Dikutip dari Forbes, hal itu karena mesin turbofan F-35 dapat menutupi dan menghilangkan tanda panas. Tanda panas sendiri diibaratkan sebagai kain merah yang digunakan matador menghadapi banteng. Selain bertahan dengan mode silumannya, F-35 juga memiliki kekuatan serang yang mematikan. Karena radar dia dapat mengunci banyak target dan menyerangnya sekaligus. Untuk varian F-35A sendiri mampu membawa lebih banyak muatan amunisi, dan itu termasuk rudal berkekuatan nuklir. Daily Post menerangkan, sudah lebih dari 3.000 unit F-35 yang sudah diproduksi, tapi hingga sekarang, siluman generasi kelima itu masih membawa masalah teknis. Dan hal itu akan berdampak buruk pada kesiapan tempur armada. Meskipun Lockheed Martin melakukan perbaikan terus-menerus, tetapi ketidaksiapan ini akan mempengaruhi jadwal pengiriman unit ke pelanggan. Namun, masalah ini tidak akan diungkapkan secara terperinci kepada publik. Bahkan kekurangan itu tidak dikonfirmasi oleh perusahaan. Perusahaan pembuat F-35 menolak untuk mengklasifikasi sejumlah kekurangan teknis di dalam jet tempur tersebut. Mereka hanya mengidentifikasi dan menguji perbaikan untuk setiap masalah yang ada. Masalah yang sampai sekarang belum dirapikan adalah kemampuan F-35 menghadapi sambaran petir. Khususnya varian konvensional F-35A yang mendapatkan pemberlakuan pembatasan terbang. Diterangkan Breaking Defense, pembatasan terbang ini sudah dilakukan Pentagon sejak Juni tahun 2020. Saat itu, bagian tabung onboard Inert Gas Generation System, OBIGGS, rusak tersambar petir. Lalu awal tahun ini, Pentagon ingin menghapus pembatasan terbang F-35A. Dengan asumsi, sudah dilakukan perbaikan dan evaluasi terkait tabung OBIGGS tersebut. Namun sepertinya, semua tidak berjalan sesuai rencana, sehingga F-35A belum bisa terbang bebas. Karena temuan tambahan awal tahun ini, F-35A tetap tidak bisa terbang bebas meskipun kami sudah memberikan perbaikan, terang Chief Petty Officer Matthew Olay. Pembatasan terbang itu akan kami hapus jika semua masalah keamanan benar-benar beres. Tambahnya, meskipun keterangan datang dari pihak perusahaan sendiri, tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Seperti, apakah mereka memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas OBIGGS atau pengurangan waktu terbang F-35A? Seperti yang diterangkan Breaking Defense, adanya OBIGGS ini memungkinkan F-35 terbang dengan leluasa meskipun di tengah badai petir. Sederhananya, tabung ini mencegah bahan bakar meledak saat terkena sambaran petir. Ironisnya,
Masalah tabung OBIGGS ini sudah menjadi luka bagi Pentagon selama bertahun-tahun, tapi hingga sekarang, mereka belum juga menemukan solusinya. Padahal, varian F-35A ini adalah model yang paling banyak dibeli negara asing. Bahkan beberapa sudah mengoperasikannya,